Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Jario Story Official. Ya. Nah, ini kita berada di kebun kopi dan ini juga lanjutan dari video sebelumnya. Ya, lihat ini, buahnya banyak sekali, teman-teman. Ya, satu batang pohon ini buahnya banyak sekali, baik dari luar dan dari dalamnya. Ini begitu nanti sudah merah semua. Wah, puas sekali teman-teman lihatnya, teman-teman kan. Nah, sebelum kita keliling-keliling teman-teman, ya teman-teman tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng, dan silakan teman-teman like video ini, yang mana bagian dari mendukung channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat dan menginspirasi bagi banyak orang, teman-teman ya. Salam petani Indonesia tentunya, teman-teman. Ya, jadi ini bisa kita lihat, ini jenis kopi Arabica varietas Ateng Super. Nah, ini juga teman-teman, banyak sekali teman-teman. Ya, keren sekali ya. Jadi ini adalah edisi pengecekan rutin, istilahnya audit kontrol ya, tapi milik kebun sendiri teman-teman, milik owner sendiri. Ya, sudah seberapa jauh sih perkembangan buahnya sebelum kita lakukan pemanenan. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman. Nah, ini juga ya, banyak sekali buahnya dari luar dan dalam, dia banyak teman-teman, seperti itu ya. Jadi umur produktivitas kopi ya itu bisa sampai 20 tahun teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk berkebun kopi ya, jadi kita sekali tanam dari awal tanam ya, itu 20 tahun masih berproduksi ya, ataupun masih masa produktif teman-teman ya. Setelah 20 tahun baru kita siap-siap untuk mengganti dengan tanaman kopi yang lebih muda. Nah, untuk pemupukan sendiri, pupuk diberikan setahun 2 kali teman-teman ya. Pada awal dan akhir musim hujan biasanya kita lakukan seperti itu ya. Dan kemudian penaung sebaiknya dipangkas sebelum dilakukan pemupukan teman-teman ya. Jadi pemangkasan dulu baru kita lakukan pemupukan. Jadi itu lebih, ketika setelah dipangkas dipupuk itu pertumbuhannya sangat cepat teman-teman ya. Dan kalau cara pemupukannya itu ya ditaburkan aja teman-teman di sekeliling batang kopi pada jarak ya 30 sampai dengan 50 cm dari batang. Nah, ini seperti ini, buahnya banyak sekali teman-teman ya. Ini kita lakukan pemupukan rutin teman-teman dan pemangkasan ya. Dan ini kita pakai pupuknya urea kebetulan. Nah, tergantung ya, ini kebetulan cocoknya urea ya. Jadi saya belum terlalu belajar ya kalau pemupukan itu pupuknya cocoknya apa sih. Cuman kebetulan ini cocoknya pupuk urea teman-teman ya. Dan sebelum pemupukan ada baiknya rumput di sekeliling batang ya, itu teman-teman kita bersihkan dulu. Dan setelah ditabur pupuk ditutup dengan tanah teman-teman ya, biar matang pupuknya ya, istilahnya kalau bahasa kampungnya matang dan marem kalau bahasa Jawa. Dan kemudian pemupukan bibit bisa dilakukan secara massal ya. Kalau itu kalau bibit teman-teman, dengan mencairkan pupuk, sehingga pemupukan digabung dengan penyiraman. Nah, kalau dosis pemupukan itu tanaman kopi bisa memakai pupuk organik juga boleh teman-teman ya. Biasanya kalau kebanyakan kalau dalam teori itu pemupukannya itu pakai pupuk kompos atau pupuk kandang. Boleh juga ya, kulit kopi yang dihasilkan dari penggilingan itu kita kumpulkan, kita bawa ke kebun dan kita tabur ke sekitaran kebun, dan itu juga jadi pupuk organik teman-teman. Jadi yang mana memang pupuk organik itu didapatkan dari bahan-bahan sekitar kebun, seperti sisa-sisa hijauan dari pohon pelindung atau kulit buah kopi kan. Sisa kupasan kemudian dibuat menjadi kompos. Kebutuhan pupuk untuk setiap tanaman sekitar 20 kg dan diberikan sekitar 1 sampai dengan 2 tahun sekali. Cara memberikan pupuk dengan membuat lubang pupuk yang mengitari tanaman, kemudian masukkan pupuk organik kompos ke dalam lubang pupuk tersebut. Dan untuk pupuk anorganik memiliki keunggulan di kandungan hara ya, yang banyak dan cepat tersedia bagi tanaman. Pupuk ini juga berguna untuk pemupukan dengan tujuan rehabilitasi sampai dengan kontinuitas produksi ya. Jadi kalau pupuknya itu meliputi pupuk tunggal ya. Kalau kebetulan di kebun ini ada pakainya urea, kemudian ada SP36 juga boleh ya, itu sebagian ada juga pakai itu MOP atau KCL ya. Dan banyak lagi yang lain seperti ZA dan NPK ya. Tergantung sih cocok-cocokan kalau saya ya. Kalau hitung
menghitung pH tanahnya saya belum ngerti teman-teman. Dan pemupukan pada kopi akan dibagi berdasarkan fase pertumbuhan tanaman. Ya, penaburan pupuk dilakukan di bawah piringan tanaman teman-teman. Jadi seperti itu sekilas ya kalau tentang pemupukan kopi ya yang kita lakukan ya, dan pengetahuan umumnya. Ya, ini bisa kita lihat buahnya banyak sekali. Waduh, seger banget dilihat, dipandang mata teman-teman ya. Jadi pelindungnya kebanyakan pohonnya pohon peti ya. Kalau di sini nama peti, kalau umumnya itu nama pohon apa saya tidak tahu ya, nama Indonesianya ya. Jadi kemudian ada juga sebagian tanaman pokat di sela-selanya 1-2 batang ya. Jadi ini seperti tumpang sari ya, pokat menghasilkan, kopinya juga menghasilkan ya. Tapi nggak banyak sih pokoknya, nggak bisa banyak juga teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Ini kita keliling dulu teman-teman ya. Kita keliling dulu untuk melihat-lihat ya perkembangannya, bagaimana dan prediksinya seperti apa beberapa bulan ke depan ya. Yang penting dia ketika akan memasuki masa panen kita harus rajin-rajin melihat ya. Apalagi ini buah kopi ataupun harga kopi dunia, kopi Gayo khususnya itu melambung tinggi harganya. Jadi kita tidak bisa, harus kita jaga sih ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh makhluk ya, sesama makhluk hidup teman-teman, sesama manusia sih sebenarnya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, buahnya banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, ini buahnya hijau. Wah, keren sekali teman-teman. Udara di sekitar kopi itu sejuk ya, karena batang kopi itu tanaman keras ya. Jadi dan hijau ya, pemandangannya juga hijau sekali. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman pemandangannya di sini teman-teman. Ya, jadi teman-teman, oke ya teman-teman ya, sampai di sini dulu teman-teman ya. Kita nanti berjumpa lagi di video berikutnya, masih di edisi pengecekan kebun kopi ya, karena saya lama di sini dari pagi sampai dengan sore teman-teman ya. Jadi sebelum kita akhiri teman-teman, ada baiknya teman-teman ya tekan tombol subscribe terlebih dahulu deh, dan kemudian tekan tombol lonceng ya, dan di like ya. Oke teman-teman ya, sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.